Assalamualaikum teman-teman. Masih di sekitaran Bantul, kali ini kami akan ke lokasi air terjun. Lokasinya tersembunyi di tengah hutan lereng Pegunungan Seribu sebelah barat yang masih sangat alami dan sepi dari pengunjung. Ayo ikutin kami menyusuri jalan ini. Dari jalur Imogiri atau Siluk, Parangtritis lalu masuk ke jalan kampung untuk ke arah parkir mungkin sekitar 500 meter jaraknya. Setelah memarkir kendaraan, kami melanjutkan dengan berjalan kaki melewati jalan setapak yang terus menanjak. Suara derasnya air mengalir sudah terdengar sejak di parkiran motor, menambah semangat untuk memulai perjalanan ini. Kami bertiga terus berjalan dan sangat beti karena sebelah kiri jurang yang di bawahnya ada aliran air. Ternyata ada selokan di sini. Airnya cukup deras dan bersih. Sebenarnya lokasi air terjun yang ingin kami tuju masih berada di atas. Tapi suami mengajak ke sungai yang ada di bawah untuk menikmati bekal makanan yang dibawa dari rumah. Perjalanan ini membuat kami sangat hati-hati sekali dalam melangkah. Karena jalan ke sungai bawah sangat terjal dan licin. Apalagi kami membawa anak kecil. Syukurlah kami turun dengan selamat. Melihat air, si kecil sudah tidak sabar ingin bermain air. Selesai makan, kami bermain air. Yang mau liburan tapi malas ke kota, mungkin ke tempat seperti ini pilihan yang tepat. Tempatnya tenang, jauh dari keramaian dan yang pasti murah meriah. Oke teman-teman, kami akan lanjut perjalanan lagi ke air terjun yang ada di atas. Setelah bermain air di sungai bawah tadi, kami siap melanjutkan perjalanan ke air terjun yang dituju. Jaraknya tidak begitu jauh, tapi treknya agak sedikit menantang. Kami harus melewati sisi kolam yang sudah tidak terpakai. Kemudian dengan hati-hati menaiki tangga irigasi yang tidak begitu tinggi. Suami dan si kecil yang duluan naik, selanjutnya aku. Walau hanya beberapa anak tangga dan tangganya tidak begitu tinggi, namun tetap harus hati-hati sekali karena sebelah kiri langsung mengarah ke jurang dengan batu-batuannya. Setelah melewati beberapa anak tangga, kami masih harus melangkahi pintu irigasi. Apakah jalan ini menjadi satu sukses untuk ke air terjun? Kami juga kurang paham. Oh iya, air terjun ini namanya air terjun Pucung atau lebih dikenal dengan Grojogan Pucung. Letaknya di Dusun Kalipakam, Seloharjo, Pundong, Bantul. Tidak ada harga tiket masuk ke area kawasan wisata air terjun ini, hanya biaya parkir Rp2.000. Menaiki tangga tanah seperti ini menjadi tantangan sendiri buat si kecil. Ibunya ingin membantu, takut si kecil kenapa-napa. Tapi nggak boleh sama bapaknya. Alasannya takut si kecil nggak bisa apa-apa. Ayo naik lagi kakinya. Samping. Yuk, terus. Kakinya naik yuk. Yuk, pegangan. Bersihin tangannya. Ayo, jalan. Oke deh, setelah selesai melewati tantangan tadi, air terjun semakin dekat di depan mata. Ternyata di air terjun ini sudah ada beberapa nokok yang sedang menikmati air terjun. Memang air terjun ini tidak begitu besar, tapi cukup membuat bahagia. Selesai bermain air di air terjun Pucung, kami masih akan melanjutkan perjalanan lagi. Karena kebetulan jarak dari sini ke pantai selatan lumayan dekat, jadi kami akan ke pantai selatan teman-teman. Tepatnya ke Pantai Baros yang jaraknya sekitar 20 menici dari sini. Saat sampai di parkiran Pantai Baros, Simbah yang menjaga parkiran mengatakan bahwa jalan menuju pantai tidak bisa dilewati. Oleh karena banyak lumpur akibat hujan deras beberapa hari yang lalu sehingga menenggelamkan kawasan ini sampai ke parkiran. Namun atas izinnya,
Kami tetap melewati jalan yang biasa dilewati karena memang sudah berkali-kali ke sini. Ternyata benar, sisa lumpur banjir di mana-mana. Sampah juga banyak sekali di sini. Kami jadi bahoti takut ada benda tajam yang dapat melukai kaki. Aku sempat ragu untuk melanjutkan perjalanan ini karena air laut juga sedang pasang. Syukurlah, si kecil tidak pernah rewel selama melewati tantangan agak ekstrim ini. Dan kami sebagai orang tuanya juga sanggup sigap menjaga si kecil agar tidak kenapa-napa. Jika si kecil sudah menjadi si besar nanti, semoga dia mengingat petualangan seru ini. Tapi jika dia lupa, maka dari itu video ini dibuat untuk bisa dilihat lagi, dikenang kembali suatu hari nanti. Kyungjuchi, langkah kaki semakin berat karena lumpur yang menempel di sandal semakin tebal, membuat agak sulit berjalan. Sungguh kaget bukan kepalang, pantai yang indah dengan rumputnya yang hijau seakan menghilang entah kemana. Beberapa pondok yang ada di sini juga sudah tidak karuan bentuknya. Ada yang meleyot dan hanya tersisa beberapa yang masih berdiri. Padahal sejak di parkiran tadi, kami sudah berniat untuk istirahat sejenak sambil menikmati makanan di pondok yang ada di Pantai Baros. Melihat kondisinya seperti ini, apa boleh buat kami hanya bisa makan di tempat seadanya. Setelah selesai menghabiskan makanan, kami berjalan lagi ke tempat biasanya kami mencari tutut laut. Oh iya, sebenarnya tujuan ke pantai ini ingin mencari tutut laut. Dari Pantai Baros, kami masih ke arah barat lagi menyisiri hutan mangrove untuk sampai di lokasi pencarian tutut laut. Karena lumpur di mana-mana, langkah semakin lama semakin berat. Lumpur yang melekat di sandal semakin lama semakin tebal. Sudah terbayang happy bakal dapat tutut laut yang melimpah, ternyata sesampainya di lokasi, kami tidak menemukannya. Terus. Entahlah kemana tutut-tutut itu, mungkin tertutup lumpur sehingga tidak terlihat. Hanya umang-umang yang menempati rumah tutut laut dan bayi-bayi kepiting yang berlarian ke sana kemari ketika didekati. Baiklah teman-teman, kami akan pulang lagi melewati jalan yang sama. Melewati hutan mangrove yang penuh lumpur dan sampah. Oh iya teman-teman, mari kita saling mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan terutama ke laut atau ke sungai. Karena akan seperti inilah akibatnya, sampah bertebaran. Terima kasih banyak sudah menonton video kami. Sampai jumpa lagi kapan-kapan ya. Tangannya kalian. Aduh, tiba-tiba. Dalam banget ya. Dalam banget deh. Tadi tuh nggak sampai. Ini awas ada. Hati-hati. Kayak sendalmu, nggak usah pakai sendal deh, Deng. Lempar aja.